Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan para pemula-pemula YouTube, para pemula-pemula pengusaha RT RW Net. Di video pada kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan, yaitu mengenai apa sih itu bridge. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mode yang terdapat dalam mikrotik, yaitu bridge, fungsi dan juga kegunaannya itu seperti apa. Tonton terus video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video-video terbaru terkait mikrotik, tutorial ataupun setting wifi. Check it out. Bridge itu nggak jauh beda ya sebenarnya. Soal bridge dengan switch ataupun hub itu sebenarnya tidak jauh beda fungsi dan juga kinerjanya, karena bridge itu fungsinya hanya untuk menggabungkan beberapa interface, yang mana ketika kita mempunyai lebih dari satu port interface, misalnya yang saya miliki adalah router port mikrotik 750 GR3. Nah, di situ kan dia mempunyai 5 interface ataupun 5 port, yang mana ketika kita menggunakan metode bridge, kita bisa menggabungkan lebih dari satu interface tersebut hanya dalam satu interface. Kemudian ketika kita ingin menyeting interface tersebut, misalnya sebagai hotspot atau sebagai static LAN atau sebagai DHCP atau sebagai PPPoE, nah kita bisa menggabungkan interface tersebut di interface bridge tersebut. Kemudian ketika kita menyeting metode-metode yang tadi, itu kita tinggal taruh di interface bridge tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana untuk penyetingan di mikrotiknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Winbox ya, tentu saja. Nah, ini Winbox saya keluarkan semua. Kemudian kita masuk di tab bridge ya. Pastikan dulu teman-teman sudah menyeting untuk basic config di mikrotik ya, agar supaya mikrotik dapat mengakses internet. Untuk settingan basic config sudah ada di video saya yang sebelumnya. Saya akan taruh linknya di sini, di link pojok kanan atas. Kemudian masuk ke tab bridge. Terus di bridge ini kita klik tombol plus. Di tab general, name-nya itu terserah maunya teman-teman seperti apa. Kemudian klik apply, lalu oke. Nah, di sini kan sudah running, berarti sudah berjalan. Kemudian di tab port ini teman-teman klik plus, masukkan atau tambahkan interface mana aja yang mau kalian gabungkan. Nah, di sini kan punya saya itu interface Ether 1 saya gunakan sebagai ISP pertama. Port 2 itu rusak. Port 3 saya gunakan sebagai ISP kedua. Nah, yang nganggur ini adalah otomatis port 4 dan juga port 2. Karena port 5 saya gunakan sebagai hotspot dan juga PPPoE. Jadi di sini ada yang nganggur, yaitu port 2 dan port 4. Nah, ketika kita ingin menambahkan port-port tersebut dalam satu interface bridge, maka di tab port kemudian plus, interface-nya ini kita pilih interface yang mau kita tambahkan. Contohnya adalah Ether 2 ini. Bridge-nya itu kita pilih bridge yang tadi yang baru kita buat, yaitu bridge 2. Kemudian oke, tambahkan lagi. Nah,
kita tambahkan lagi port 4, bridge-nya di bridge 2. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau menyeting misalnya di IP terus hotspot di servernya ini, hotspot setup-nya ini kalian taruh aja, bukan di port 2 atau ether 4 atau ether 2, itu bukan, tapi teman-teman taruh aja di bridge 2 ini. Jadi otomatis port 2 dan port 4 akan mengikuti settingan yang ada di bridge 2. Gitu aja. Lantas kalau teman-teman misalkan mau menyeting di IP di HCP server nih misalnya. Nah, IP di HCP server, di HCP setup itu, di HCP server interface-nya teman-teman taruh aja di bridge 2. Otomatis di ether 2 sama ether 4 ini dia akan mengikuti settingan yang ada di bridge 2 tadi. Udah gitu aja. Lalu kemudian misalnya kita buat untuk statik ya. Statik itu berarti kita harus menambahkan IP di interface bridge. Nah, kita klik plus, addressnya itu misalkan kita pengen buat 192.168.40.1/24. interface-nya taruh di bridge 2, kemudian apply. Oke. Nah, ini udah masuk. Berarti ketika kita menyeting router pada router klien dengan metode static one, kemudian kita masukkan router klien itu menuju ke interface 2, ether 2 atau ether 4, maka router si klien akan mendapatkan IP yang sama atau satu segmen dengan IP ini. Begitu, udah gitu aja. Jadi pada gambarannya itu seperti ini. Nah, misalkan ini ya, ini kan mikrotik yang saya punya. Jadi tergantung di kondisi di lapangan ya, teman-teman. Nah, saya akan buat interface-nya. Ini cuman contoh ya, teman-teman. Jadi sesuaikan aja di tempat teman-teman itu routernya apa gitu. Jadi belum tentu sama, cuman untuk dari segi penyetingan kemungkinan sama ya. Header 1, kemudian di sini ada header 3, kemudian di sini ether 2, kemudian di sini ada ether 4, kemudian di sini ada ether 5. Yang ini DC 12 volt misalnya. Yang ini LED. Biar teman-teman tahu ya. Nah, ketika kita membuat bridge, maka di interface mikrotik itu akan terdapat interface baru yang bernama bridge 2 ini. Nah, di dalam bridge 2 ini terdapat port 2 dan juga port 4 yang kita tambahkan tadi gitu. Sama aja seperti ini gambarannya. Nah, di sini kan kita membuat interface baru. Interface baru yaitu bridge 2. Nah, di bridge 2 ini terdapat port yaitu port 2 sama port 4. Nah, mau seperti apapun kita menyeting bridge 2 ini, port 2 dan juga port 4 akan mengikuti si bridge 2 ini.
gitu, simple. Nah, jadi hampir sama ya ketika kita misalkan kita mempunyai sebuah switch hub, yang mana switch hub tersebut mempunyai banyak port. Ini contoh aja ya, misalnya banyak port nih. Nah, jadi di sini kita gambarkan sebagai switch hub 1 2 3 4 5 6 7 8 port, biar jelas ya teman-teman. Nah, jadi gini, ketika kita menyeting Ether 5 ini sebagai hotspot, oke. Lalu dari Ether 5 ini kita masukkan kabelan, ya toh, kita masukkan kabelan menuju salah satu port yang ada di switch ini. Nah, jadi di sini misalnya kabel LAN. Nah, ketika kita menyeting hotspot di Ether 5 ini, kemudian kita masukkan kabelan menuju ke switch, maka semua port yang ada di switch ini itu akan otomatis menjadi settingan hotspot. Kenapa begitu? Karena sumbernya itu, metodenya adalah hotspot. Sama seperti halnya kita menyeting bridge. Ketika kita membuat interface bridge, maka Ether 5 ini akan menjadi sebuah bridge. Misalnya ini Ether 5 akan menjadi sebuah bridge, lalu interface yang kita tambahkan di tab port tadi akan mengikuti si bridge ini tadi. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi apa sih itu bridge? Ya sama aja kita menggunakan metode penggabungan dalam sebuah interface. Jadi ketika kita ingin menyeting, daripada kita menyeting hotspot satu-satu di interface berapa, misalnya di interface 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan, kita menyetingnya itu ketika kita mempunyai mikrotik yang banyak port, lalu kita misalkan kita kekurangan modal untuk beli switch yang gigabit yang banyak port gitu, rata-rata untuk switch untuk port di mikrotik yang udah banyak portnya itu kan rata-rata udah pada gigabit ya. Nah, daripada kita membuat atau membeli switch yang udah gigabit yang banyak port itu kan mahal. Nah, daripada kita keluar budget lagi, mending kita bridge port-port yang sekiranya itu kita bisa jadikan sebagai switch. Jadi misalkan untuk ISP kita beri 5 port, untuk yang misalkan ada 8 port atau 10 port di mikrotik, nah kita katakanlah 10. Nah, untuk yang 5 ini kita bridge menjadi satu interface. Nah, maka kita tinggal colok-colokin aja router si klien ke interface tersebut. Jadi tergantung settingan bridge ini apa. Nah, ketika kita menyeting untuk hotspot, misalnya ini kita menyeting untuk hotspot, maka sama aja 5 port ini tadi akan menjadi switch. Itu mudah kan?
Jadi sekian untuk tutorial pada kali ini. Ketika saya menyampaikan jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lambang lonceng agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video terbaru mengenai mikrotik maupun setting wifi lainnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.